Bab 211. Rencana Morgan Bliss. Setelah makan, Ratih Wijaya mengingat bisnis kecil di tokonya, dan tidak ingin tinggal terlalu lama, dan kembali ke toko bersama putranya. Melihat ibunya tidak berhenti sejenak dan bekerja sepanjang hari, Kenzi Harimurti ingin membujuk ibunya untuk tidak berbisnis lagi, lebih baik menutup toko dan pensiun dini. Sekarang Kenzi Harimurti tidak kekurangan uang, dan ada villa besar yang kosong di Mountain Villa. Kenzi Harimurti berharap ibunya akan pindah ke villa dan menikmatinya lebih awal. Tapi Ratih Wijaya tidak mendengarkannya sama sekali. Menurut pendapatnya, dia tetap menganggur. Dia memiliki bisnis kecil yang dapat mendukungnya, dan dia tidak perlu bergantung pada putranya. Di masa depan, dia akan memiliki beberapa uang cadangan untuk membantu anaknya dan cucunya. Jadi mengapa tidak terus melakukannya? Adapun pindah ke villa besar putranya, Ratih Wijaya bahkan lebih enggan. Toko kecil itu telah buka selama bertahun-tahun dan para tetangga sudah terbiasa dengannya. Dia tidak ingin meninggalkan lingkungan yang akrab dan hidupnya ini. Selain itu, orang-orang yang tinggal di area villa kaya dan kaya. Ratih Wijaya sangat khawatir bahwa tinggal di area villa akan membuatnya merasa tidak nyaman jika dia tidak bisa bergaul dengan tetangga. Bagaimanapun, Ratih Wijaya hanya tidak ingin istirahat. Bahkan meski dia tidak menghasilkan uang, Ratih Wijaya harus membuka tokonya sendiri. Ini bukan bisnis, tapi hidupnya. Beberapa kata persuasi tidak berguna, dan Kenzi Harimurti tidak mengatakan apa-apa lagi, jadi dia hanya tinggal selama 2 hari lagi untuk menemani ibunya, atau membantunya di toko kecil. Di sore hari, gedung kantor tempat perusahaan Bliss Group berada adalah atap di lantai paling atas. Morgan Bliss merokok dan melihat ke kejauhan, seolah menunggu seseorang. Tidak lama kemudian, seorang pria paruh baya datang ke atap, melihat Morgan Bliss dan berjalan ke arahnya. Pria paruh baya itu bernama Ardi Kalo, dan dia adalah supervisor pembelian yang dipromosikan secara pribadi oleh Aurora Bliss. Dia telah bertanggung jawab atas pembelian bahan baku perusahaan selama 2 tahun terakhir, dan dianggap sebagai tulang punggung tingkat menengah Aurora Bliss yang terpercaya. Dan Ardi Kalo selalu sangat jelas bahwa dia adalah anggota kubu Aurora Bliss, bukan kubu Morgan Bliss, jadi dia tidak mengerti mengapa Morgan Bliss tiba-tiba memintanya untuk bertemu. Mengingat Morgan Bliss adalah cucu tertua favorit Nyonya Bliss, pembicara di belakang layar perusahaan Bliss Group, meskipun Morgan Bliss sekarang jauh dari pusat kekuatan perusahaan, Ardi Kalo masih mempertahankan rasa hormat yang diperlukan. Wakil Presiden Bliss, apakah ada sesuatu yang Anda ingin saya lakukan? Ardi Kalo masih menggunakan jabatan Morgan Bliss sebelumnya sebagai wakil presiden untuk menyapanya, yang akan lebih sopan. Morgan Bliss berbalik dan berkata, "Tuan Kalo, saya mendengar bahwa untuk membuat pesanan besar, perusahaan perlu membeli sejumlah papan kayu tambahan. Apakah ini benar?" Ardi Kalo mengangguk dengan jujur, dan kemudian bertanya, "Wakil Presiden Bliss, Anda tiba-tiba bertanya tentang hal-hal ini, yang berarti..." Itu berarti saya ingin Anda memesan di pabrik ini dan menggunakan papan kayu yang mereka hasilkan. Morgan Bliss berkata dan menyerahkan sebuah dokumen kepadanya, dan ada spesifikasi dan harga papan kayu di atasnya. Ardi Kalo hanya melihatnya sebentar, lalu menggelengkan kepalanya dan menolak. "Tidak. Wakil Presiden Bliss, bukan karena aku tidak melihat kebaikanmu, tetapi bahan dari pabrik ini tidak dapat digunakan di pabrik ini. Produk dari pabrik ini adalah papan kelas industri dengan harga yang sangat rendah, dan pesanan perusahaan kita adalah menyediakan kemasan food grade bermutu tinggi, cocok untuk kayu coklat bermutu tinggi di negara-negara Eropa Barat. Oleh karena itu, perusahaan kita tidak dapat membeli papan kayu dari pabrik ini." Morgan Bliss melihat bahwa dia serius dan menyeringai. "Tuan Kalo, apa yang kamu lakukan dengan begitu kaku? Apakah itu food grade atau industrial grade, bukankah itu semua digunakan untuk membuat kotak hadiah? Apakah perlu membedakan kotak kayu yang berisi barang-barang dengan begitu jelas? Selain itu, karena pabrik ini memiliki keunggulan harga, bukankah lebih menguntungkan?" Mengatakan itu, Morgan Bliss mengeluarkan kartu bank dan melemparkannya ke Ardi Kalo. Ardi Kalo buru-buru mengambil kartu bank, seperti mengambil kentang panas, yang menjadi sedikit tidak wajar.
Wakil Presiden Bliss, saya tidak dapat menerima kartu ini. Saya tidak akan memesan produk dari pabrik ini. Saya hanya ingin mengatakan yang sebenarnya, Dewan Industri peduli akan tingkat perlindungan lingkungan. Makanan standar kelas, jika kotak hadiah kayu yang kita sediakan ditemukan memiliki masalah seperti formaldehida yang berlebihan, itu tidak hanya akan menghancurkan pesanan besar ini, tetapi juga membawa kerugian besar bagi perusahaan kita. Ardi Kalo dengan sungguh-sungguh berkata, saya benar-benar tidak bisa melakukan ini, saya harus bertanggung jawab atas Nona Bliss. Morgan Bliss merasa sedikit tidak senang setelah mendengarkannya, wajahnya menjadi gelap. Tuan Kalo, apakah yang kukatakan sekarang, Morgan Bliss, menjadi tidak berguna? Jika aku harus memintamu melakukannya, maukah kau melakukannya? Ardi Kalo berkata tanpa rasa takut, Wakil Presiden Bliss, aku baru saja berkata namun, saya harus bertanggung jawab atas Nona Bliss. Saya akan menyelamatkan muka Anda tentang masalah kenapa Anda mencari untuk saya hari ini, dan saya tidak akan memberitahu Nona Bliss. Setelah itu, Ardi Kalo berbalik dan kiri. Tunggu. Morgan Bliss sudah lama tahu bahwa Ardi Kalo tidak akan menyerah. Dia mengeluarkan ponselnya dan berkata dengan acuh tak acuh, aku punya video di sini. Kamu harus menontonnya dulu, dan kamu tidak akan terlambat. Setelah ditekan, suara bernada tinggi dari pria dan wanita yang berkelahi dengan penuh semangat terdengar dari telepon. Dalam video, Ardi Kalo berguling telanjang di tempat tidur dengan seorang wanita, berlama-lama dengan penuh semangat. Setelah Ardi Kalo menontonnya, wajahnya sangat berubah. Wanita dalam video adalah perwakilan penjualan sebuah perusahaan. Beberapa hari yang lalu, dia menegosiasikan kesepakatan bisnis dengan Ardi Kalo, jadi di bawah serangan anggur dan wanita yang cantik, Ardi Kalo memesan untuk perusahaan. Hehe, Ardi Kalo, Morgan Bliss mengejek dan berkata, sepertinya kamu adalah orang yang jujur, tetapi hal-hal yang kamu lakukan ini benar-benar tidak baik. Katakan pada dirimu sendiri, apa ini namanya? Jika aku mengekspos video ini, apakah kamu masih bisa bertahan? Dalam sekejap, keringat dingin menetes di wajah Ardi Kalo. Dia menunjuk Morgan Bliss dan berkata dengan marah, apakah kamu memata-matai saya secara diam-diam? Morgan Bliss mencibir dan berkata, saya tidak hanya memata-matai Anda, tetapi juga memotret Anda secara diam-diam. Saya tidak hanya memotret Anda secara diam-diam, tetapi penjual wanita ini adalah salah satu yang saya atur secara khusus untuk diberikan kepada Anda untuk bermain. Tapi jangan takut, selama Anda patuh, perwakilan penjualan wanita ini masih bisa bermain dengan Anda di masa depan. Ardi Kalo marah dan benci, tetapi dia tidak berani berbicara. Morgan Bliss tidak menganggapnya serius sama sekali, dia meletakkan telepon dengan tergesa-gesa dan berkata, apa yang harus kamu lakukan selanjutnya, saya tidak perlu mengatakan lebih banyak lagi. Jika seseorang menyelidiki nanti, mereka akan mengatakan bahwa bahan murah ini dipesan oleh Aurora Bliss sendiri dan meminta Anda untuk memesannya. Morgan Bliss berjalan pergi dengan arogan. Ardi Kalo mulai mengerti bahwa Morgan Bliss melakukan ini terutama karena dia ingin membuat masalah di perusahaan. Tujuan utamanya adalah untuk menargetkan Aurora Bliss. Tapi sekarang ada pegangan di tangan orang lain, tidak bisakah dia melakukannya sendiri? Bab 212. Krisis perusahaan Bliss Group. Ardi Kalo tidak berani untuk tidak melakukan apa yang telah diatur Morgan Bliss. Dia tidak memiliki keberanian dan menempatkan pesanan mendesak dengan pembuat papan yang ditunjuk oleh Morgan Bliss. Badai perusahaan Bliss Group mendekat selangkah demi selangkah, tetapi pada Aurora Bliss selalu dirahasiakan. Selama beberapa hari, Aurora Bliss masih bekerja lembur dengan gugup, hingga hari pengiriman, Aurora Bliss akhirnya santai setelah melihat kumpulan produk terakhir berangkat. Kembali ke rumah, Aurora Bliss melemparkan tas gadis itu dengan santai dan bersandar di sofa empuk, tidak ingin bergerak lagi. Kamu sudah kembali? Melihat putrinya pulang, Renal Bliss datang dari balkon, duduk dan berkata, Aurora, ada sesuatu yang membuatku penasaran. Apakah kamu berselisih dengan Zim Gunner beberapa hari yang lalu? Dia keluar dari rumah sakit sehari sebelum kemarin, dan saya pergi ke rumah sakit untuk menjemputnya, tetapi dia suam-suam kuku kepada saya, dan dia bilang dia punya tempat tinggal, jadi dia tidak mau datang ke rumah kita.
Aurora Bliss mengerti bahwa dia pasti pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi Zim Gunner beberapa hari sebelumnya. Sekali lagi, dia dengan jelas menolak niatnya, membuatnya memiliki prasangka terhadap dirinya sendiri. Tapi Aurora Bliss tidak peduli dengan hal seperti itu, karena dia sudah memiliki suami, jadi tidak mungkin untuk menyetujui permintaan Zim Gunner. Melihat putrinya tidak berbicara, Renal Bliss berkata pada dirinya sendiri, sebenarnya, akan lebih baik jika kalian bertengkar. Tidak mungkin bagi saya dan Zim Gunner, saya mengklarifikasi masalah ini, dan biarkan dia pergi. Itu benar. Renal Bliss tiba-tiba teringat sesuatu, Minggu adalah ulang tahun ketiga kematian kakekmu. Kamu harus menelpon Kenzie Harimurti dan katakan padanya untuk mengingat kembali dari rumah orang tuanya, jangan lupakan ini. Aurora Bliss mendengarkan dan mengangguk. Dia ingat bahwa 3 tahun lalu, ketika kakeknya sekarat, kakeknya memegang tangannya dengan erat dan berulang kali mengatakan kepadanya bahwa dia harus hidup dengan baik bersama Kenzie Harimurti. Perceraian diperbolehkan. Pada saat itu, Aurora Bliss tidak tahu mengapa kakek harus membuat pengaturan seperti itu. Dia juga bertanya, tetapi kakek hanya menggelengkan kepalanya dan memintanya untuk mematuhi pengaturan. Pada hari kakek pergi, Aurora Bliss menangis sangat keras hingga rasanya seluruh langit menjadi gelap. Kematian kakeknya adalah yang kedua. Hal yang paling menyedihkan baginya saat itu adalah menghabiskan 3 tahun bersama Kenzie Harimurti, suaminya yang tidak berperasaan. Tapi melihat ke belakang sekarang, 3 tahun terakhir sebenarnya cukup bagus, dengan karir dan keluarga yang stabil. Menjadi suami istri dengan Kenzie Harimurti tidak sesedih yang dia bayangkan saat itu. Setidaknya, dia sudah terbiasa sekarang. Dia ingin tinggal bersama Kenzie Harimurti dan tidak ingin bercerai lagi. Setelah 3 tahun kematian kakek, dia pasti memenuhi keinginannya, memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri sesungguhnya, dan berbagi ranjang dengannya. Aurora Bliss membuat keputusan rahasia, berpikir dalam hati. Pada siang hari, Aurora Bliss tidur siang yang lama, dan baru pada waktu makan malam dia merasa bahwa dia telah menebus semua tidurnya karena lembur dalam beberapa hari terakhir. Dia akan membuat panggilan telepon ke Kenzie Harimurti untuk menanyakan kapan Kenzie Harimurti akan kembali dari rumah keluarganya. Namun, saat ini, wakil presiden produksi perusahaan melakukan panggilan pertama. Nona Bliss, Nona Bliss. Di telepon, wakil presiden produksi berkata dengan nada panik. Tidak, itu tidak baik, sesuatu terjadi pada kumpulan barang yang kita kirim ke pihak lain. Di pukul 6 sore, di ruang konferensi perusahaan Bliss Group. Aurora Bliss mengerutkan kening dan mendengarkan laporan wakil presiden produksi. Semua eksekutif perusahaan menghadiri pertemuan itu, dan bahkan wanita tua Bliss datang ke pertemuan itu secara langsung, wajahnya selalu tegang. Perusahaan flower pihak lain menemukan dari batch barang terakhir bahwa produk kita mengandung banyak zat berbahaya seperti formaldehida melebihi standar, yang gagal memenuhi persyaratan perlindungan lingkungan untuk ekspor ke Eropa Barat, dan dinilai sebagai produk inferior. Mereka sekarang mengeluarkan pemberitahuan kepada perusahaan kita, menuduh kami melakukan pelanggaran serius terhadap kontrak dan menuntut kompensasi atas kerusakan. Saya menghubungi perusahaan flower, dan saya ingin bernegosiasi dengan mereka untuk membuat kumpulan produk baru untuk mengganti, tetapi pihak lain dengan tegas menolak, dan perusahaan kita juga tidak mungkin lagi memberikan barang sesuai dengan masa produksi yang direncanakan semula. Wakil Presiden Produksi meneteskan keringat dingin dan terus melaporkan, pihak lain telah mengatakan bahwa menurut perjanjian yang ditandatangani pada saat itu, kita hanya memiliki satu cara yaitu kompensasi $100 juta AS, termasuk tetapi tidak terbatas pada menggadaikan perusahaan kita. Setelah mendengar ini, semua eksekutif perusahaan, termasuk anggota keluarga Bliss, gempar, panik seolah langit akan runtuh. Mereka mendengar dengan telinga sendiri bahwa perusahaan tempat keluarga Bliss bergantung akan runtuh, dan wajah wanita tua Bliss menjadi lebih jelek. Dia bahkan menatap Aurora Bliss dengan marah dan kesal. Aurora Bliss tidak tahan lagi, dia sedikit bingung, dan dia tidak mengerti apa yang salah. Dia bekerja lembur siang dan malam untuk mengawasi secara pribadi, bagaimana mungkin ada kegagalan dalam pemeriksaan batch produk terakhir? Wakil Presiden Produksi tahu apa yang ingin dia tanyakan, dan berkata dengan gugup, ada satu hal lagi yang ingin saya laporkan kepada Anda. Kali ini, pekerjaan produksi yang saya pimpin terkoordinasi dan teratur, dan tidak ada kesalahan.
Masalah ini terjadi karena kita menggunakan papan murah dan inferior dalam batch produk terakhir. Tidak ada formaldehida yang melebihi standar pada batch produk sebelumnya, tetapi batch terakhir dari batch papan ini digunakan. Hampir 100% produk tidak memenuhi standar. Saya pikir tanggung jawab ini harusnya berada di departemen pengadaan perusahaan kita. Aurora Bliss melirik semua orang yang hadir dan bertanya, "Di mana Ardikalo? Mengapa tidak ikut rapat?" Wakil Direktur Pengadaan berkata dengan gugup. Setelah menyelesaikan batch pesanan ini, perusahaan mengumumkan hari libur, dan Direktur Kalop melakukan perjalanan dan pesawat di sore hari. Aurora Bliss berkata dengan sedih. Telepon dan suruh dia kembali. Namun, setelah panggilan telepon, HP Ardi kalau tidak dihidupkan sama sekali, jadi wakil pengawas cemas dan menjelaskan dengan jujur. Tiba-tiba, beberapa anggota keluarga Bliss di antara penonton tidak bisa menahan napas lagi, dan mereka semua melampiaskan ketidakpuasan mereka. Aurora Bliss, lihat sendiri, apa yang kamu lakukan pada perusahaan? Sudah lama saya katakan bahwa pengadaan perusahaan adalah departemen kunci dan harus berada di tangan anggota keluarga. Tapi kamu tidak mendengarkan saya. Kamu harus menggunakan orang asing untuk bertanggung jawab atas pengadaan, dan mengatakan bahwa ini akan lebih adil. Lihat sendiri, apakah sekarang adil? Tetua Bliss yang lain menepuk meja dan menuduh dengan marah. Ardi kalau adalah orang yang kamu inginkan, sekarang ada masalah dengannya, tanggung jawab ini harus diperhitungkan di kepalamu. Jenny Bliss tidak membuat profil tinggi untuk waktu yang lama, dan sekarang dia akhirnya menemukan kesempatan untuk menyerang Aurora Bliss. Dia segera berdiri, dengan dingin berbicara satu sama lain. Sebagai pengawas perusahaan, saya sekarang curiga bahwa Anda berkonspirasi dengan Ardi kalau untuk dengan sengaja menggunakan bahan murah untuk keuntungan pribadi. Berapa banyak suap yang Anda terima di dalamnya?